B43 Kedatangan Umi. Mengambil kotak makanan yang sudah tiba dikirim dari restoran sebagai menu makan sahur. Di mana semuanya sedang berkumpul untuk makan bersama di sebuah ruangan yang telah tersedia sofa sebagai fasilitas yang disiapkan rumah sakit untuk keluarga Sutan Lingga. Makan ya, Bang, Bunda Rosa menyuapi Lingga, agar mengisi perutnya, mengingat besok akan menjalani puasa pertama. 3 suapan saja tidak apa-apa, Bang, Abang tidak boleh sakit. Bunda Rosa membujuk agar putranya mau mengisi perutnya dengan nasi. Maya belum makan Bunda, ucap Lingga lirih. Maya pasti akan bersedih kalau tahu abang seperti ini, fisik abang harus sehat, supaya bisa menjaga Maya. Makan sedikit ya. Bunda Rosa menyodorkan suapan nasi ke mulut Lingga. Akhirnya Lingga membuka mulutnya, benar kata sang bunda. Ia tidak boleh lemah, apalagi sakit. Ia akan menjaga Maya 24 jam, fisiknya harus kuat dan sehat. Nanti kalau Maya sudah pulih, akan Bunda masakkan sayur asam, sambal terasi dan ikan asin jambal kesukaan Maya. Maya pasti akan makan banyak. Bunda Rosa bicara dengan hati yang sebenarnya teramat pilu. Sebagai seorang ibu, ia pun sebenarnya terasa sulit untuk menelan nasi. Bahkan semua yang sedang berada di sini, makan dalam keadaan dipaksakan. Mereka semua harus menyimpan tenaga. Makan yang banyak Ri, Daeng mengingatkan. Sudah kenyang Daeng, dilihatnya Dina hanya menghabiskan nasi separuh. Kata Indo, nasinya akan menangis kalau tidak dihabiskan. Lexus merayu, tersenyum manis, semanis gula. Hingga Dina tidak sanggup menatapnya, hatinya yang masih kesal dikarenakan Wanya yang tidak mendapat jawaban, takut meleleh tidak kuat dibuatnya. Biarin nangis, suruh siapa cengeng. Dina bicara dengan cemberut. Ceyeleh sedep bener dah yang lagi kasmaran, rayu terus, ngambek, Neng. Asik dah lihatnya. Lendra yang duduk tak jauh dari pasangan itu menggoda. Pria itu berusaha mencairkan suasana. Berisik, berisik, ucap Lexus dan Dina bersamaan, disambut gelak tawa dari Lendra dan Robi yang baru tiba menjelang sahur. Lexus mengangkat telepon ketika anak buahnya yang menjemput Umi menghubunginya. Ya, Lexus mendengar apa yang disampaikan. Naik ke lantai 5, pria itu menutup ponsel, memasukkan ke dalam sakunya. Pak, Umi sudah tiba, Lexus memberi laporan kepada Lingga. Meneguk air putih, Lingga menyudahi makannya. Ia akan menyambut kedatangan ibu mertua beserta kedua adiknya. Lingga sudah siap menerima, jika Umi Wanda marah dan kecewa kepadanya. Sebagai suami, ia sudah lalai menjaga Maya. Bunda Rosa mengusap punggung Lingga, Rosa sangat mengerti apa yang sedang dipikirkan putranya. Semua akan baik-baik saja, Bang, Bunda Rosa memberikan senyuman damai kepada sang putra. Derajat, 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 derajat. Umi menangis dalam rangkulan Lingga setelah mengetahui keadaan yang sebenarnya. Wanita itu tidak berhenti mengucapkan istighfar, ia tidak kuasa menahan tangisnya, tidak ada yang bisa diucapkannya. Ia terpukul akan kondisi putrinya yang belum sadar dan kehilangan bayinya. Firasatnya benar, Maya dalam keadaan tidak baik-baik saja, Maya dalam keadaan tak sadar dan terluka parah. Maafkan Lingga Umi, maafkan Lingga, Lingga sudah lalai menjaga putri kesayangan Umi. Lingga bicara dengan mendekap erat Umi Wanda sama seperti ia memeluk Bunda Rosa. Lingga siap mendapatkan hukuman dari Umi. Lingga siap, asalkan jangan meminta Lingga untuk meninggalkan Maya, suara Lingga terdengar pilu. Lingga sangat mencintai putrimu Umi. Cucu Umi jagoan, dia sangat tampan Umi, walaupun hanya selembar foto hitam putih dari hasil USG yang dilakukan Dokter Arum sebelum memberikan suntikan. Tetapi wajah sang putra sudah terukir jelas. Umi ikhlas Bang, Umi akan ikhlas, ini sudah menjadi jalan, garis hidup putri Umi. Umi tidak berhak kecewa apalagi menghukummu. Insyaallah, Allah SWT sudah menyiapkan kehidupan yang lebih baik, lebih indah untuk kalian berdua. Mengurai pelukan dari Lingga, Umi berbalik memeluk Rosa yang ikut terharu mengeluarkan air mata. Maafkan keluarga kami Mbak, ucap Rosa.
Jangan meminta maaf, Dik Rosa, anggaplah ini suatu musibah yang akan menjadikan keluarga kita menjadi lebih baik. Kapan akan dimakamkan? Mengurai pelukan, Umi bertanya. Pagi ini, sekitar jam 7. Pemakamannya sedang dipersiapkan. Bunda Rosa membimbing Umi Wanda agar duduk di sofa dengan memberikan segelas air putih. Maafkan abang. Maka, Mada, Lingga merangkul kedua remaja itu bersamaan. Kami juga minta maaf, Bang, kami sempat kecewa kepada abang. Kami sempat marah kepada abang, Mada bicara dengan terisak, diikuti Maka yang bicara. Kami sangat merindukan Teh Maya, kami sangat menyayangi Teh Maya. Ya, abang pun sangat merindukannya, sangat. Derajat, 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 derajat. Meninggalkan Maya di ruang pemulihan dengan penjagaan ketat. Lingga beserta keluarga dan orang-orang terdekat segera meluncur ke pemakaman selesai azan subuh berkumandang. Selesai melakukan kewajiban, Lingga akan melakukan tugas terakhirnya sebagai ayah. Memakamkan sang putra dengan layak. Pagi ini cuaca tampak mendung, cakrawala itu turut berduka. Sinar terang di pagi hari itu ikut meredup, tidak seterang dan secerah seperti biasanya. Awan mendung menyelimuti alam semesta, seakan bersiap menjatuhkan air mata yang teramat deras, sebentuk ungkapan dari alam yang mewakilkan hati sesosok pria berpakaian hitam dengan hati bergelayut kesedihan. Rintik kecil mengiringi kepergian putra tersayang, calon sang buah hati yang diberi nama dan sudah tertulis di batu nisan Sultan Magadahanunggara, yang artinya laki-laki gagah pemberani. Pria itu meletakkan jasad yang masih teramat kecil dengan bentuk yang sangat mungil, di tanah lembab. Lingga mengazankan sesuai tata cara Islam. Pergilah, sayang, pergilah putraku, tempatmu lebih indah melebihi dunia. Hidup adalah serangkai perubahan alami dan spontan. Jangan melawan mereka, itu akan menciptakan kesedihan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Biarkan segala sesuatu mengalir secara alami ke depan dengan cara apapun yang Tuhan takdirkan. Rangkullah dukamu karena di sana jiwamu akan tumbuh. Tidak ada yang benar-benar mati, yang hilang akan selalu ada dalam hati. Kematian adalah pengingat untuk hidup sepenuhnya. Sedikit demi sedikit tanah itu mulai menutup lubang kecil. Tempat peristirahatan terakhir sang putra tersayang. Lingga sudah ikhlas melepasnya dengan senyuman dan untaian doa. Ini yang terbaik, Lingga meyakini, putranya akan kembali, Tuhan akan mengirimkannya lagi di kelahiran selanjutnya, dan ia akan menunggunya. Taburan bunga tersebar di atas gundukan tanah, penghormatan terakhir sudah selesai dilaksanakan bersamaan dengan teriring doa. Satu persatu, langkah kaki meninggalkan pemakaman, hanya Lingga seorang yang masih berjongkong, memandang batu nisan, dengan berucap pelan. Pipi akan kembali bersama Mimi untuk menjengukmu, anakku. Payung hitam Lingga tancapkan di atas pusara, sebagai peneduh dari derasnya hujan yang jatuh membasahi tanah peristirahatan, berharap sang putra tidak akan kedinginan, juga kepanasan. Merelakan pada awalnya sulit untuk dilakukan. Namun dengan pengertian semua akan lebih menenangkan. Untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, kadang kita harus merelakan sebuah kenyamanan. Makom menegur sesosok pria yang dikenalnya sebagai keponakannya. Tengah berada di pemakaman, Mak, pria itu juga tidak menyangka akan bertemu dengan Makom di pemakaman. Setelah mendapatkan kabar dari Dina semalam, Kang Oleh bersama Kang Encup segera meluncur ke pemakaman jam 6 pagi. Sebagai teman dekat dan sangat mengenal Maya, Kang Oleh turut prihatin. Ia pun ikut terpukul, mengetahui kabar dan kondisi Maya dan kandungannya. Kenapa ada di sini? Makom bertanya. Mak juga kenapa ada di sini? Kang Oleh balik bertanya. Ini anak. Makom mengeplak tangan Kang Oleh. Ditanya malah balik nanya. Melayat, Mak, masak mau ke restoran cari sarapan. Kan puasa. Tuh mulut. Gak berubah-berubah. Paling demen ngegodain orang tua. Makom kembali mengeplak bahu. Disayang kenapa Mak? Setiap ketemu nih badan pasti pada memar-memar. Kang Oleh bicara sambil mengusap-usap bahunya. Neng Maya itu temennya Oleh, Mak.
temen di tempat kerjaan, Oleh juga kenal sama Tante Rosa. Kang Oleh menjelaskan. Yang bener. Bertolak pinggang, Matkom menatap Kang Oleh dengan serius, dan dijawab dengan anggukan oleh pria bernama Solehudin. Yah ampun, Le. Matkom teringat obrolannya dengan Maya sebelum kabar dan kejadian buruk datang menimpanya. Dunia tak seluas daun pisang, ucap Matkom sambil mengeleng-gelengkan kepala. Daun kelor, maaf, Kang Oleh membenarkan. Kang Encup cekikikan melihat Oleh dan Matkom bicara. Nah, kalau si Encup bin Udin. Matkom juga bertanya kepada pria yang juga dikenalnya sebagai tetangga dekat.